Ya, salam sejahtera, happy Sunday, dan anugerah dari Bapa Surgawi boleh mengalir, menjamah setiap hati Bapak Ibu sekalian. Selamat persiapkan hati untuk datang beribadah di tempat saudara bergereja masing-masing. Dan kiranya pujian penyembahan serta renungan singkat hari ini memberkati setiap kita. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Amin. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepada kami. Engkaulah jalan kesembuhan kami, Engkau jalan kedamaian, jalan sukacita, jalan pengharapan, jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada kami semua ini melalui pengorbanan kayu salib. Kami semua yang tadinya penuh dengan dosa, kekurangan, kelemahan, keterbatasan, namun oleh kasih karunia-Mu, Engkau ambil kami dan Engkau anugerahkan, Engkau mahkotai dengan mahkota surgawi. Dan kini kami semua bukan orang-orang maupun bukan anak-anak kegelapan. Kami bukan orang yang mendapatkan jalan buntu, tapi kami adalah orang-orang yang dibukakan jalan karena Tuhan Yesus memimpin kami. Dan kami adalah anak-anak terang surgawi, milik kepunyaan Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran ini. Kami mengucap syukur, dan kiranya siraman renungan sabda firman Tuhan yang kami dengar sebentar selalu menyegarkan setiap kami dan membawa kami hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada jalan. Pastor sapa dulu ya. Halo semua yang ada di kota-kota, yang dimana juga hari ini Pastor ada kembali di kota Samarinda. Samarinda itu apa ya? Nama kota atau sebutannya? Ya, Samarinda, kota yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Senang banget bisa ada di kota Samarinda. Dan Pastor menyapa Bapak Ibu juga yang semisal ada di Balikpapan dan menyaksikan ini. Damai Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Pastor mau bacakan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang keempat, saudara-saudara. Kita lihat dulu ayat 26 sampai dengan ayat ke-27. Ya. Kitab Amsal pasal 4 ayat 26 sampai ayat 27. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap
segala jalanmu. Amin. Ingat ya, janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jalan orang benar itu seperti terang benderang di siang hari. Tapi jalan orang-orang yang tidak benar itu akan mengkayuhkan kejahatan demi kejahatan. Tuhan tidak membawa Anda kepada jalan kegelapan maupun jalan buntu. Tuhan tidak membawa kita kepada jalan celaka atau hari esok yang penuh dengan tidak pasti. Tuhan membawa setiap manusia, terkhusus saudara-saudara yang percaya pada jalannya, adalah hari esok yang penuh harapan, jalan yang baik, jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kekekalan. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, mulai dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20 kita mulai. Kitab Amsal pasal 4 ayat 20, saudara-saudara Peser akan membaca sampai ayat yang terakhir dari perikop ini ya. Hai anak-anak Tuhan, perhatikanlah perkataan firman Tuhan ini. Arahkanlah telinga kita kepada ucapan firman-Nya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, namun simpanlah firman Tuhan di dalam lubuk hati kita. Amin. Karena apa, saudara-saudara? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sini kita mau mengerti satu hal, firman Tuhan mengajar, menuntun kita. Perhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Karena yang kita dengar itu bukan cuma sekedar akan nyantol di pikiran, tetapi masuk ke dalam hati. Kalau kita mendengar firman bukan dari Tuhan, firman itu sebuah pesan. Di dunia ini ada banyak pesan. Maka yang namanya pesan surgawi itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pesan surgawi Tuhan kepada manusia. Nah, di dalam bagian ini, saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kita bahwa perhatikan baik-baik apa yang engkau dengar. Karena apa yang engkau dengar bukan hanya nyantol di pikiran, tapi juga masuk ke dalam hati. Bisa kita tahu kalau kita mendengar firman bukan dari Tuhan, bagaimana kehidupan manusia. Mereka akan penuh dengan amarah, kebencian, ambisi, kejahatan-kejahatan. Karena Pastor Andy tahu bahwa selain Tuhan, kalau kita melihat saudara-saudara, tulisan Tuhan, Tuhan itu dibaca cepat Tuhan tuh. Hati-hati kita kalau mendengar firman hantu. Itu seram, mengerikan, menakutkan. Namun bersyukur hari ini banyak orang percaya dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan. Kabar baik, kabar surgawi.
Sehingga semua kita yang mendengar ini memasukkan di dalam telinga kita dengar ya. Masuk di pikiran kita, masuk di hati kita. Ini yang menyembuhkan. Firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan tidak menyakiti Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak melukai. Firman Tuhan itu menyembuhkan. Maka berbahagia banget kita di Republik ini, Indonesia, diberi kebebasan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat media sosial, YouTube, Facebook, dan semua platform yang ada tersedia melalui online, memberikan akses yang seluas-luasnya sebagai pintu, jendela mata dunia untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Maka saudara-saudara, bukalah akses online di mana ada firman Tuhan. Dan hindari, kunci akun-akun, akses-akses yang menyuarakan firman hantu. Karena semua itu akan melemahkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Firman Tuhan datang untuk memberi kemerdekaan, kemenangan, dan kekuatan yang baru. Dunia hari-hari ini banyak pergumulan, banyak tantangan. Mungkin saudara person to person juga banyak pergumulan, banyak tantangan. Maka tidak usah menambah kegalauan ini. Dengarlah firman Tuhan, maka hiduplah. Dengarlah sabda Tuhan, maka berbahagialah. Terimalah roti hidup ini, maka engkau akan dikuatkan senantiasa. Ketika kekuatan Tuhan menjamah tubuh kita, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan kekuatan yang baru dan kelegaan, yang jalan buntu mereka mendapatkan jalan keluar in Jesus name. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar itu akan nyantol di pikiran dan juga masuk ke dalam hati. Maka di dalam ayat 24 dari kitab Amsal pasal yang keempat, saudara-saudara, ya, kita lihat dulu. Tadi sudah 22, sekarang kita lihat Amsal pasal 4 mulai ayat 23 dulu, lalu 24, dan kita akan selesaikan sampai ayat 27. Perlunya kita mendengar apa yang firman Tuhan ajarkan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya di hati kita itu kehidupannya firman Tuhan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak hati-hati bijak mendengarkan, maka apa yang akan masuk nanti di pikiran dan hati kita? Ketakutan, firman hantu, kegalauan, kengerian. Tidak usah dingeri-ngerikan. Hidup ini sudah tantangan. Kita perlu Tuhan Yesus, the King of Peace. Dialah Raja Damai. Dialah pengharapan dunia. Dialah juru selamat kita dari segala kegelapan. Dia datang untuk menyelamatkan, melepaskan, dan menyembuhkan engkau. Dia datang membawa harapan yang baru bagi seluruh umat manusia. Perhatikan baik-baik sekali, pastor berulang-ulang dalam renungan ini. Apa yang engkau dengar akan mempengaruhi suasana hati Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam Amsal 4:23 memperingatkan kembali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Hati itu akan terpengaruh dari apa yang dia dengar. Maka Bapak Ibu sekalian terkasih, dengarlah firman Tuhan. Jangan bosan dengar firman Tuhan. Rindukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam.
supaya baik keadaanmu dan beruntung langkah kakimu. Langkah kaki kita adalah orang benar disebut beruntung, berbahagia, membawa berkat. Tetapi langkah orang yang tidak bergantung pada firman Tuhan, mereka bisa melakukan kejahatan atau jatuh dalam kejahatan. Lanjut ayat 24. Maka ini juga peringatan bagi kita, karena maaf ya, masih banyak pastor temukan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mulutnya nggak dijaga. Maka ayat ini mau ingatkan kita tanpa bermaksud untuk menggurui, pastor membaca saja ya. Bapak Ibu sekalian, maka buanglah mulut serong. Mulut serong itu gimana ya? Maksudnya tuh ngomongnya tuh bengkok-bengkok. Maksudnya ngomongnya itu tidak lurus. Maksudnya ngomongnya itu nggak tulus gitu. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Gimana ya? Bibir dolak-dalik. Oh, mungkin bahasa-bahasa yang kita bisa ini lidah tidak bertulang. Iyalah, tidak bertulang. Kalau tulang gimana? Jangan jadi orang suka jual omongan. Jangan jadi orang berteman dengan modal omongin orang lain. Jangan jadi, istilahnya gini, ular berkepala dua. Nah itu kira-kira gitu. Ya nggak bagus. Oh ya, ada bilang ngelantur, peling-pelang. Oke. Bibir dolak-dalik, buanglah mulut serong daripadamu. Ayo, kita tidak boleh ya mulut serong. Ya makasih, ada yang bilang jangan ngomong sembarangan. Kalau namanya mulut serong, tidak bagus ya. Kalau mulut lurus. Kalau serong, tampak pun juga di kamera, di foto, not good lah ya. Biarkan bibirmu lurus. Oh ya, ada bilang mulut ember. Jangan asal jeplos-jeplos. Suka kata yang orang, yaitu tambahan-tambahan. Makasih. Jangan kok Carlota deh. Makasih, ini semua respon-respon berarti ini menyimak semua. Makasih saudara-saudara sekalian ya, kita semua menyimak apa yang kita baca sabda firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat. Ya, lanjut 25 sekarang. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Let's pray. Kami mengucap syukur hari ini boleh mendengarkan pembacaan sabda firman dan merenungkan bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari yang baru ini. Sebentar lagi seluruh umat Tuhan, dan barangkali ada jiwa-jiwa yang baru yang tersentuh dengan pelayanan ini dan memberi diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dituntun Tuhan Roh Kudus untuk mencari tempat peribadatan, untuk datang boleh dilayani dengan baik oleh rekan-rekan pelayanan hamba Tuhan di kota mana saja, di provinsi mana saja, ataupun di pedalaman, di desa mana saja. Pastor percaya di setiap daerah titik, bahkan sampai di pedalaman desa, ada orang percaya yang dipercaya mengembalakan rumah Tuhan. Amin. Maka biarlah setiap jiwa-jiwa yang terlayani lewat media ini, yuk bersama-sama menuai bagi kerajaan surga. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit. Diberkatilah engkau yang sedang merindukan keturunan. Diberkatilah doa-doamu yang mendoakan orang terkasih, baik itu mama papa, anak-anak, atau kerabat yang sedang sakit. Diberkati Bapak Ibu sekalian, karena langkah kaki orang benar itu disertai dengan Tuhan.